Ketemu lagi bersama saya Priscilla Putri Elizabeth di Jumat pertama di bulan Agustus ini dalam program Marketeers This Week. Seperti biasa, saya akan membacakan 5 berita terhangat sepekan terakhir yang ada di portal marketeers.com. Jadi, kita langsung aja masuk ke berita pertama ya Marketeers. Masuk ke berita pertama. Huawei investasikan 100 juta US dollar untuk ekosistem startup Asia Pasifik. Huawei akan berinvestasi sebanyak 100 juta US dollar guna mendukung perusahaan-perusahaan rintisan atau startup di kawasan Asia Pasifik. Investasi ini menggunakan payung Spark Program yang bertujuan untuk membangun ekosistem startup yang berkelanjutan di kawasan tersebut selama 3 tahun ke depan. Komitmen investasi dinyatakan pada penyelenggaraan perdana Huawei Cloud Spark Founder Summit di Hong Kong dan Singapura pada awal Agustus 2021. Selama ini, Huawei telah membantu Hong Kong, Singapura, Malaysia dan juga Thailand dalam membangun startup hub mereka. Spark program ini akan fokus pada pengembangan 4 startup hub tambahan, yakni di Indonesia, Filipina, Sri Lanka, dan juga Vietnam. Tujuannya adalah merekrut 1000 startup untuk bergabung ke dalam program akselerator Spark dan membantu menskalakan 1000 startup di antaranya yang terpilih. Huawei menambahkan, Huawei juga berkeyakinan bahwa dukungan tersebut akan bermanfaat dalam membantu startup untuk mengkapitalisasi peluang-peluang yang muncul berkat terselenggaranya transformasi digital. Sehingga, startup-startup dapat meraih kesuksesan serta kian mampu mengembangkan lebih banyak lagi produk-produk dan solusi inovatif bagi dunia. Di waktu yang bersamaan, Huawei juga meluncurkan 3 inisiatif tambahan dalam Spark Program Asia Pasifik, yaitu pertama, Spark Development Program, bertujuan untuk menyokong pembinaan ekosistem pengembangan di kawasan Asia Pasifik yang didayai oleh Huawei Cloud. Lalu yang kedua ada program Spark Pit Stop yang dirancang untuk menggabungkan dan mendukung startup di Huawei Cloud agar bisa mempercepat pengembangan produk. Kemudian yang ketiga adalah Spark Innovation Program atau SIP yang berfokus memfasilitasi inovasi perusahaan melalui ekosistem startup Spark. Penawaran cloud Huawei selanjutnya membantu para pengembang dan mitra untuk menyatukan akun, platform pengembangan, serta distribusi dan operasional aplikasi. Huawei kini menjadi ekosistem aplikasi seluler terbesar ketiga di dunia dan membantu banyak perusahaan rintisan memperluas pengaruh global mereka. Chen mengungkap saat ini terdapat 4,5 juta pengembang dari lebih dari 170 negara di wilayah yang telah mengandalkan Huawei. Huawei juga menyampaikan pengumuman tentang rencananya membangun HMS Developer Innovation Center atau pusat informasi bagi para pengembang yang bergabung dalam ekosistem HMS. Melalui pusat inovasi tersebut, Huawei akan mengembangkan kompetensi para SDM melalui kolaborasi bersama 210 universitas terkemuka di kawasan Asia Pasifik. Pertemuan Huawei Cloud Spark Founder Summit dihadiri oleh perwakilan dari startup-startup terkemuka Asia, akademisi, berbagai industri, dan juga pemerintah, media, dan lebih dari 50 pemodal ventura regional dan lebih dari 300 pendiri startup. Pada gelaran ini, Huawei juga meluncurkan kolaborasi Cloud Plus Cloud dan program inovasi bersama untuk lebih meningkatkan dukungannya kepada perusahaan-perusahaan startup di seluruh dunia. Masuk ke berita kedua, fitur Short YouTube akhirnya bisa dimonetisasi. Setelah beberapa waktu lalu meluncurkan fitur Short, baru-baru ini YouTube mengumumkan akan membayar konten kreator hingga 10.000 US dollar per bulan dengan membuat video populer di Short. Rencananya YouTube akan membayar 100 juta US dollar untuk setahun ke depan. Namun demikian, dana yang diberikan tergantung pada popularitas pembuat konten tersebut dalam membuat Short. Pembayaran akan tergantung dengan berapa banyak penonton pembuat konten dan lokasi masing-masing penonton. Selain itu, dilansir dari The Verge, YouTube juga mengharuskan ini menjadi video asli. Hal tersebut dikarenakan banyak yang mengunggah video ke Short, namun video tersebut tidak berasal dari Short, melainkan platform kompetitor. YouTube akan mendiskualifikasi pembuat konten jika terjadi hal seperti itu. Jika pembuat konten dibayar di YouTube berdasarkan iklan yang ditayangkan di depan video mereka, sedangkan dengan Short, YouTube tidak ingin menjalankan iklan di depan setiap video tersebut. Apalagi video Short hanya berkisar 15 detik.
Jadi pembayaran inilah yang diberikan kepada YouTube sebagai hadiah untuk pembuat konten. Menurut Neil Mohan, Chief Product Officer YouTube, skema pembayaran short saat ini adalah program monetisasi jangka panjang yang terstruktur. Skema tersebut sama dengan platform kompetitor. Mereka membayar pembuat konten berdasarkan popularitas video mereka, bukan berdasarkan iklan. Dilansir lagi dari The Verge, dengan YouTube memulai pembayaran untuk pembuatan konten ini merupakan salah satu upaya YouTube untuk memulai pelayanan video bentuk pendek. Meskipun platform kompetitor lebih unggul, namun YouTube akan tetap berusaha untuk menjadi platform video yang besar dan juga populer, yaitu dengan Shorts. Jadi seperti apa nih? Sudah ada marketers yang mencoba, konten-konten kreator yang saat ini menyaksikan, sudah ada yang mencoba fitur short? Masuk ke berita ketiga, Indonesia kontributor terbesar penjualan global MMC pada kuartal pertama 2021. Meskipun kondisi sedang lesu akibat dampak pandemi, Indonesia tetap menjadi pasar yang menggiurkan bagi berbagai merek. Bahkan, pasar negara ini terbilang masih memiliki daya beli lebih baik dibanding negara lainnya. Hal ini dibuktikan oleh produsen otomotif Mitsubishi Motors Corporation atau MMC. MMC mengumumkan bahwa penjualan Mitsubishi di Indonesia sebagai yang terbanyak bagi MMC secara global pada kuartal pertama 2021. Pada periode tersebut, penjualan motor Krama Yuda Sales Indonesia atau MMKSI, agen pemegang merek APM, kendaraan penumpang dan niaga ringan merek Mitsubishi mencapai 26.397 unit. Perolehan tersebut berkontribusi 11,5% pada penjualan MMC di tingkat global. MMC mencatat komposisi penjualan Mitsubishi Motor di Indonesia didominasi oleh model Xpander dan Xpander Cross, yaitu sebesar 49%, Pajero Sport sebesar 20%, dan L300 di 23%. Presentasi penjualan lainnya dikontribusikan model Triton Eclipse Cross dan Outlander PHEV. Tidak hanya pada total penjualan global MMC, model Mitsubishi Motors yang dijual di Indonesia juga memberikan kontribusi positif untuk penjualan global berdasarkan model. Penjualan Xpander termasuk Xpander Cross di Indonesia menempati posisi pertama dan berkontribusi sebesar 54% untuk penjualan global model tersebut. Penjualan Pajero Sport di Indonesia juga menempati posisi pertama dan berkontribusi sebesar 38% untuk penjualan global model tersebut. Sejak tahun 2017, Mitsubishi Xpander dan Pajero Sport telah diproduksi di Indonesia dan turut berkontribusi terhadap ekonomi nasional. Mampu menyerap tenaga kerja dan bahan baku produksi, baik di fasilitas, perakitan, hingga supplier lokal. Komitmen Mitsubishi Motor dalam memberikan layanan dan produksi terbaik telah dibuktikan dengan beragam peluncuran model baru dan penyegaran serta pengembangan jaringan dealer di seluruh Indonesia. MMKSI memiliki target untuk mencapai jumlah dealer hingga 164 dealer pada akhir tahun fiskal 2021. Dengan begitu, bisa menjangkau dan memberikan layanan kepada konsumen dengan lebih mudah dan nyaman. Wow, luar biasa ya pencapaian Mitsubishi di tahun ini. Apalagi ini baru kuartal pertama loh. Berita keempat, cara Warung Pintar Group memerdekakan bisnis warung. Nasionalisme kerap diartikan sebagai rasa cinta kepada negara. Namun, menurut Agung Besari, Hadi Negoro selaku CEO Warung Pintar Group, nasionalisme ialah semangat seorang bangsa untuk bisa memberikan manfaat dan kontribusi yang berkelanjutan kepada negara dan generasi penerus di dalamnya. Ia mengambil contoh dari semangat nasionalisme leluhur terdahulu yang telah berjuang dan berhasil membawa kemerdekaan Indonesia yang bisa dinikmati oleh generasi saat ini. Dalam mewujudkan nasionalisme, Warung Pintar ingin selalu memberikan kontribusi bagi masyarakat Indonesia melalui salah satu tonggak ekonomi yakni warung. Hal ini dicerminkan Warung Pintar dengan memberdayakan masyarakat, khususnya para pelaku usaha warung agar dapat tumbuh dan berkembang. Apalagi, warung telah berperan sangat besar dalam perekonomian dengan menyumbang lebih dari 70% perputaran bisnis dalam industri retail di Indonesia. Menjawab tantangan bagaimana retail tradisional atau warung bertahan dalam persaingan modern trade, menurutnya, perlu fokus pada menciptakan langkah yang mampu menumbuhkan peluang seperti dengan melakukan digitalisasi, antara lain dari segi supply chain.
Dengan aplikasi Warung Pintar, para pelaku usaha warung bisa mengakses ke berbagai pemasok dan terhubung langsung dengan para distributor baik grosir maupun merek. Hal ini dapat menghemat waktu dan meminimalisir warung kehilangan kesempatan karena kurangnya informasi. Lalu, dari segi pertumbuhan bisnis, Warung Pintar memiliki peluang finansial dan tools untuk warung sebagai pengganti catatan transaksi dan inventaris yang sebelumnya manual menjadi digital. Terakhir, warung bisa memanfaatkan layanan yang ada di aplikasi Warung Pintar sehingga bisa menjual produk secara digital dan menjadi penghubung bagi para reseller. Hadirnya pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung menjadi tantangan bagi Warung Pintar. Sekitar 90% warung telah terkena terdampak, baik positif maupun negatif, seperti berdasarkan lokasi. Warung yang terletak di sekitar perkantoran dan sekolah jelas terdampak akibat peralihan mobilitas masyarakat. Lalu, berdasarkan perubahan perilaku masyarakat khususnya dalam melihat sebuah produk selama pandemi, warung perlu sigap mencari produk yang relevan dengan kebutuhan atau keinginan masyarakat terkini. Terakhir, banyak warung yang takut beroperasi selama pandemi ini. Melihat kondisi itu, Warung Pintar membawa solusi dengan menyesuaikan kembali layanan pada warung yang terdampak, memastikan warung tidak ada masalah terkait pengadaan sehingga dapat dengan gesit memenuhi kebutuhan pasar. Lalu, memantau harga produk yang sesuai dengan pasar agar tidak menaikkan terlalu tinggi. Selain itu, melibatkan Grab sebagai layanan teknologi untuk membuat program yang bisa menghubungkan warung dalam fitur GrabMart, serta bekerja sama dengan beberapa e-commerce yang bertujuan untuk memastikan warung selalu beradaptasi dengan keadaan dengan cara berjualan online. Masuk ke berita kelima atau berita terakhir, Google tunjuk perusahaan asli Indonesia produksi Chromebook. Google Indonesia mengumumkan bahwa 6 produsen lokal atau OEM akan mulai memproduksi Chromebook pada tahun ini. 6 OEM tersebut adalah Advance, Axio, Evercross, SPC, TSMID, dan juga Xirex. Mereka berencana merekrut ribuan tenaga kerja selama 2 tahun ke depan untuk memproduksi ribuan laptop hingga tahun 2022. Para produsen lokal ini juga berencana untuk membekali ribuan siswa sekolah kejuruan di Indonesia dengan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat Chromebook. Ini akan melengkapi upaya Google untuk mentransformasi sistem pendidikan melalui pelatihan pengajaran, pengembangan SDM, dan juga kemitraan lokal. Produksi Chromebook di Indonesia adalah satu kebanggaan bagi Google Indonesia. Google berkomitmen untuk membantu meningkatkan pendidikan secara luas di Indonesia. Laptop yang terjangkau bagi pengajar dan pelajar menjadi pilar utama dalam upaya Google untuk memperluas akses pendidikan. 6 OEM lokal ini diharapkan akan bekerja sama dengan sekolah kejuruan di seluruh negeri untuk memproduksi laptop. Tidak hanya itu, bisa membantu membuka keran SDM baru dan membantu fondasi kemampuan manufacturing yang lebih tinggi untuk masa depan. Timothy Sidik, CEO Xirex, mengatakan, Xirex sebagai produsen lokal yang sudah 25 tahun turut bangga bisa menjadi penyedia Chromebook di Indonesia dan terutama berpartisipasi dalam digitalisasi pendidikan yang sedang digalakan di Kemendikbudristek. Pemakaian Chromebook juga memberikan kesempatan kepada para siswa untuk belajar tentang teknologi informasi dan digitalisasi. Xirex sangat menghargai dan menghormati kebijakan pemerintah yang membela produk buatan Indonesia. Kita harus mempersiapkan masyarakat agar melek digital hingga ke depan bisa bersaing dengan negara-negara tetangga dalam menghadapi globalisasi dan revolusi industri 4.0. Itu diungkap oleh Timothy. Nah, itu dia 5 berita terhangat sepekan terakhir yang sudah kami himpun dari portal marketeers.com. Saksikan terus Marketeers This Week setiap hari Jumat hanya di Marketeers TV dan jangan lupa menyalakan loncengnya serta di-subscribe, like, dan juga komen. Saya Priscilla Putri Elizabeth, pamit undur diri dan sampai jumpa.